by me. Ya, itulah contoh dari active and passive voice. Active voice, I eat apple. Dan untuk passive voice-nya, apple is eaten by me. Hello everyone, welcome back to my channel Wahyu Arif. And today we are going to learn about passive voice. Let's get started everyone. Apa itu passive voice? Passive voice adalah subjeknya menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Contohnya, saya makan apel. Saya makan apel. Itu adalah kalimat aktif. Apel memakan saya? Oh no. Apel dimakan oleh saya. Itulah kalimat pasif. Ya, okay everyone. Today we are going to learn about passive voice using simple present tense. Kita lihat contoh yang lainnya. Untuk kalimat aktif, I write novel every year. I write a novel every year. Bagaimana dengan pasifnya? A novel is written by me every year. Ya, kita lihat contoh yang lainnya. They watch many films every month. They watch many films every month. Itu adalah kalimat aktif. Bagaimana dengan pasifnya? Many films are watched by them every month. Jadi apa bedanya ya kalimat aktif dan kalimat pasif? Ini aktif, ini pasif. Ya, benar sekali. Kalau kalimat aktif itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia awalannya me atau ber. Contohnya, saya menulis novel. Oke, kalimat pasifnya novel ditulis oleh saya. Jadi untuk kalimat pasif biasanya awalan kata kerjanya yaitu di dengan ter. Sekarang sebelum kita lanjut, kita cek dulu subject pronoun dengan object pronoun. Karena dia nanti berubah ya, subjeknya menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Kita lihat untuk subjek. Oke, ada siapa saja subjek kita? Ada Ayu, Dewi, dan Syihir. Oke, biar gampang ingat nama orang aja ya. Ada si Ayu, ada si Dewi, dan Syihir. Objeknya dia menjadi Miyu, ada Demas, Heremit. Oke, ada Miyu, Demas, Heremit. Biar gampang hafalnya, ada si Miyu, ada si Demas, ada Heremit. Heremit. Well everyone, sekarang kita lihat contoh yang lainnya dari passive voice. Contohnya, nih, I take many pictures every day. Oke, saya mengambil gambar atau memotret banyak gambar, banyak foto setiap hari. Kalimat pasifnya bagaimana? Ya, benar sekali. Many pictures are taken by me every day. Jadi everyone, untuk passive voice kita wajib menggunakan to be. To be-nya adalah is, am, dan are. Is itu untuk she, he, it.
Oke, karena kalau dia tunggal atau singular, kalau satu orang atau jomblo, dia suka S, maka gunakanlah is. Khusus untuk I, gunakan am. Dan untuk you Dewi, gunakan are. Atau untuk benda yang lebih dari satu, atau disebut dengan jamak atau plural. Dan setelah itu kita juga wajib menggunakan past participle atau verb 3. Jadi dalam passive voice kita menggunakan verb 3, baik regular verb atau irregular verb. Jadi regular verb itu gampang ya, cukup ditambah dengan huruf D atau id di belakang kata kerjanya. Sedangkan untuk irregular verb itu harus kita ingat, harus dihafal. Oke, dan bunyinya hampir sama dan gampang untuk dihafal. Ini contohnya. Sekarang ayo kita lihat contoh yang lainnya. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari. We study English every day. Pasifnya menjadi ya, benar. English is studied by us every day. Jadi everyone, bagaimana cara menggunakan to be-nya is, am, are itu tergantung dari subjeknya yang ada di depan to be-nya. Kalau dia satu atau tunggal atau jomblo, maka gunakanlah is. Kalau am itu khusus untuk I, kalau are itu khusus untuk yang lebih dari satu benda atau lebih dari satu orang. Kita lihat contoh yang lainnya. Misalnya, my mother makes a cake every day. Pasifnya adalah a cake is made by my mother every day. Oke, did you get it everyone? Sekarang saatnya kita coba untuk latihannya. Oke, saya akan memberikan satu soal, lalu ubahlah menjadi kalimat pasif atau passive voice. Ini kalimatnya. She sings a song every day. Ya, apa ya kalimat pasifnya? Kalian bisa mengetik di kolom komentar di bawah ini. Okay everyone, that's all for today about passive voice. Dan jangan lupa juga ditonton passive voice part 2-nya tentang menggunakan simple past tense. I'll see you next meeting and bye-bye everyone.